Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 20 Mei 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham untuk besok ya, hari Jumat. Jadi seperti kita ketahui bersama untuk hari ini IHSG ditutup hijau ya. Jadi di grup saya ya, Telegram grup saham profit, itu pagi-pagi sudah pada lesu ya karena lihat Dow Jones dan kawan-kawan merahnya dalam ya seperti itu ya. Dan asumsinya wah ini pasti cepet-cepetan, ada yang bilang katanya latihan tangan ya, cepet-cepetan cut loss ya seperti itu ya. Padahal kenyataannya memang dibuka minus ya, tapi dalam perjalanannya berhasil bangkit ya IHSG ya. Kalau kita bicara mengenai indeks, tapi saya sudah infokan atau saya sudah kasih saran berulang kali juga ya. Yang penting adalah kita fokusnya kepada saham-saham yang ada di portfolio kita dan juga di dalam daftar watch list kita ya. Jadi kita jangan terlalu kaku lihat indeksnya, apalagi indeks luar negeri. Kalau luar negerinya merah, terus kita pada takut atau panik ya, belum tentu yang portfolio yang kita pegang itu juga ikutan merah. Jadi kalau belum kena trading stop atau belum kena stop loss ya lebih baik jangan jual dulu ya, kita harus tetap fokus dan disiplin di situ ya. Nah itu yang paling penting, jadi kita jangan terlalu istilahnya mudah terpengaruh ya oleh berita ya. Jadi jangan sampai negara lain tuh Pak Sunar, itu inflasinya sudah 8%. Nah, inflasi kita kan sudah mulai naik juga. Tapi kalau kita bicara mengenai um, pergerakan harga saham dan inflasi ya, inflasi naik tinggi belum tentu harga saham itu pasti jatuh, belum tentu ya. Jadi tergantung industrinya dan sektornya dan juga sentimen pasarnya ya seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham untuk Gojek Tokopedia ya, Goto ya. Jadi memang pada dasarnya Goto ini dia baru saja IPO ya, nggak lama ya. Dia dari harga IPO-nya dia turun ya, di bawahnya 338 harga IPO-nya ya. Dan hari ini dia rebound-nya lumayan tinggi ya. Jadi saya bahasnya menggunakan chartnya atau grafiknya harian ya. Maaf, per jam ya, hourly ya. Jadi AH itu chartnya hari sini ya, hourly per jamnya intraday ya. Karena kalau pakai daily ada beberapa indikator itu yang belum bisa digambarkan karena track recordnya masih belum cukup panjang ya. Harusnya lebih dari 21 ini ya elemen ya kalau beberapa indikatornya ya. Jadi saya pakai hourly aja supaya lebih enak ya. Dan kalau kita perhatikan di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Nah, ini untuk posisi sekarang memang dia sudah berhasil rebound. Nah, apakah sudah saatnya beli? Memang tadi pagi-pagi ya, saya sudah share di grup kecil saya juga. Saya kebetulan pagi-pagi lagi fokus trading juga ya. Nah, jadi mulai dari pagi di grup kecil saya itu saya sudah share buy dan saya ya mengenai saham Goto ya. Jadi sudah saya sharekan. Jadi saya mulai buy itu um, di 260 dan juga saya pasang trade stop dan juga stop loss ya. Kemudian saya juga pasang buybacknya di 250 ya. Jadi kurang lebih tradingnya seperti itu. Kemudian dia kan naik-naik terus, 270 saya tambah lagi, kemudian 274 saya tambah lagi, 276 saya tambah lagi, 280 saya tambah lagi. Yang terakhir paling terakhir saya tambahnya di 288 ya, stop ya. Jadi biasanya untuk saham-saham yang barusan rebound ya, saya belinya nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Karena ini terus terang aja kalau untuk Goto ini apakah sudah boleh dikatakan sudah aman? Belum tentu karena saya masih tetap berpegang teguh pada prinsip saya sebelumnya ya. Semua saham yang dalam waktu 6 bulan ya minimum ya, setelah IPO ya, kalau dia masih turun di bawahnya harga IPO-nya, kalau untuk kasusnya Goto ini di bawah 338, sebenarnya baik untuk investasi jangka pendek atau menengah atau jangka panjang itu sebenarnya masih resiko kalau dia masih berada di bawahnya harga IPO-nya ya. Nah, ini diangkat naik tinggi, kenapa saya belum baca beritanya pastinya ya. Tapi yang pasti di sini volumenya sih lumayan tinggi ya. Tapi kalau dibilang tinggi banget ya nggak juga sih. Sebelumnya kalau kita lihat di sini ya kurang lebih uh, sama lah ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kira-kira yang sudah punya saham Goto gimana ya? Jadi
yang sudah punya, baik itu mungkin nyangkut di 338 ya waktu IPO ya, atau yang barusan beli hari ini, tetap saja pasang stop lossnya di 254 ya. Saya kasih dua level aja ya. Di sini 254 dan 238. Itu kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya memang ada dua saran. Boleh buy on weakness di sekitar area 254 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 254 ya misalnya ya. Kemudian dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nggak dikasih, ya kita pakai strategi buy high sell higher. Jadi kalau kita perhatikan high-nya hari ini kan di 292. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 292 besok ya, hari Jumat ya. Yang belum buy kalau mau trading di Goto ini boleh ya. Tapi stop lossnya memang agak jauh ya, di 254 ya. Jadi kalau turun di banyak 254 silakan jual dulu semuanya. Atau kalau misalnya masih sayang Pak Sunar, masih ada harapan ya. Kalau masih percaya ada harapan ya mungkin jualnya 50%. Kalau turun lagi di bawah 238, saran saya jual dulu semuanya. Itu untuk Goto ya. Jadi sebenarnya untuk Goto ini masih ada harapan ya, seperti itu ya. Kalau mau buy up atau average up ya, itu boleh setiap kelipatan Rp10 ya. Jadi setiap kelipatan Rp10 kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya. Pasang aja trading stop atau stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing. Jadi untuk Goto, apakah sudah aman selama di atas 254 ya? Menurut saya sih masih cukup aman ya, seperti itu ya. Walaupun ini masih belum pasti ya, karena dia masih berada di bawahnya harga IPO-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Goto. Kemudian untuk Arto ya. Jadi Arto bagaimana? Kalau yang rajin ngikutin saya dari awal ya, dari tahun lalu atau awal tahun ini ya paling nggak ya. Nah itu saya sudah sebutkan mengenai Arto ya. Kalau dia dari atas ya, kalau dia sudah turun di banyak 14.500, lebih baik sih jual dulu ya semuanya. Kalau buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 14.500 ya barusan buy. Nah ternyata benar kan, kalau dia gagal bertahan di atasnya 14.500 dia akan kecenderungan turunnya dalam. Nah ternyata memang benar kan. Nah masalahnya hari ini tanggal 19 Mei 2022 dia reboundnya naiknya kencang Pak Sunar, 2 digit. Nah, kira-kira sudah saatnya buy atau belum ya? Ini saya gambarkan, saya ambil acuan dari resistance sebelumnya ya, kurang lebih ya. Ini kalau saya pakai acuan resistennya, ini areanya kurang lebih sekitar area 8.861, berapa ya. Nah ini saya pakai acuan di sini aja. Ini high-nya kan di 9.000 ya. Jadi saya pakai acuan di 9.000. Intinya di sini, tadi di grup saya ya ada yang tanya juga, oh, Pak Sunar apakah sudah saatnya beli Arto? Kalau untuk Arto sih terus terang aja masih belum tahu pasti ya. Memang dia sudah rebound kencang hari ini, tapi kadang-kadang ya kalau saham sudah downtrendnya kuat kemudian tiba-tiba naik rebound kencang ya dalam satu hari, itu belum tentu besoknya lanjut naik ya. Tapi bukan berarti saya mengharapkan bakalan turun lagi, enggak ya. Saya belum baca berita ya kenapa, apakah laporan keuangan ada perbaikan atau gimana, saya belum baca berita kenapa. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya. Kalau yang mau buy Arto, trading buy di Arto, lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 9.000 ya. Itu acuan yang saya berikan. Jadi kenapa di area 9.000, kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya jauh ya. Ini ketika dia rally dari bawah ke atas ya, kemudian dia koreksi, berhasil rebound. Berarti selama dia bertahan di atas 9.000 menurut saya sih masih cukup aman ya. Kalau misalnya barusan beli ya. Nah, kan. Nah, kalau misalnya sudah punya, pasang stop lossnya di mana atau trading stopnya ya, pasang aja di 8.000 dan saya kasih di dua acuan ya. Kurang lebih 8.000 dan 7.075. Ini maksimum di 7.075 ya. Atau kalau mau pakai low-nya hari ini ya silakan sih, tapi kalau menurut saya sih lebih baik kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 8.000 dan maksimum di 7.075 aja ya. Artinya kalau turun di banyak 8.000 lebih baik jual dulu sebagian atau semuanya ya, atau kalau masih takut ya sebagian boleh, tapi kalau turun di banyak 7.075 jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan tembus turun di banyak 6.600. Kalau yang mau buy, saran saya tunggu aja ya, naik ke atas 9.000 barusan buy. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi pada dasarnya ini kalau mau buy sekarang itu masih resiko, arahnya masih turun ya.
istilahnya kalau buy sekarang memang terus terang aja tangkap pisau jatuh ya, karena dia masih arahnya downtrendnya masih kuat, walaupun hari ini volumenya naik, harganya naik, rebound ya, belum tentu besoknya pasti naik enggak ya, tapi belum tentu turun enggak ya. Jadi kalau naik ke atas 9.000 boleh buy, berikutnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Pasang stop lossnya di 8.000, maksimum di 7.075 ya, kurang lebih seperti itu. Memang fluktuasinya tinggi karena dia kenaikannya hari ini lumayan tinggi ya. Kalau misalnya dirasa wah berat Pak Sunar, masa dari 8.000 langsung stop loss berikutnya di 7.075, ya bisa aja ambil tengah-tengahnya ya 7.500 ya, atau pakai acuan low di sini ya 7.600 ya. Ini saya gambarkan garis lagi ya. Jadi pasang stop lossnya di 8.000 dan 7.600 ya, kalau misalnya yang sudah punya. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA sudah saya gambarkan garis-garisnya, area buy and weakness sudah saya gambarkan. Yang rajin nonton channel saya, video saya maksud saya ya, itu saya sudah saya sebutkan area buy and weakness-nya di 4750. Jadi kalau dia berhasil rebound atau naik lagi ke atas 4750 boleh buy ya. Target berikutnya di 5.000 dan 5525. Maksudnya 5225 ya. Jadi ini masih cukup bagus. Sebelumnya juga saya sudah sebutkan ya, 4750 pas, tapi kalau dia berhasil naik lagi ya boleh tambah lagi atau buy yang belum ya. Target price berikutnya di 5.000 dan 5225. Nah, apakah ini masih bisa naik lagi? Yang sudah punya pasang aja trailing stop ya, atau stop loss maksimum di 4750. Nah, kalau mau buy strateginya ada dua. Kalau masih misalnya Pak Sunar takut saya mau buy on weakness, boleh tunggu di 4750 ya, tetap sama. Jadi saya nggak merubah-rubah garisnya ya. Saya maunya sih kalau kita trading itu konsisten, jadi garis-garisnya ini jangan dirubah-rubah kalau misalnya ngikutin saya ya. Yang berubah adalah harga sahamnya naik turun, tapi garisnya untuk acuan support resistennya masih tetap aja naik ke atas 4750 boleh buy ya, seperti itu. Yang mau buy on weakness, atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar ternyata dia naik lagi, naik ke atas 5.000, boleh buy, buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Atau menggunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 5225 tambah lagi, naik ke atas 5.600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price-nya masih sekitar area 6.000 ya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya 5.600. Nah, kalau kita lihat di sini memang trennya memang uptrend kemudian sideways ya. Dan di sini memang dia masih menguji area MA20-nya. Jadi intinya di sini selama dia bertahan di atasnya 4750 kurang lebih ya, itu dia masih cukup bagus harapannya untuk naik lagi ya. Aksi korporasinya sudah selesai ya, MTT ya. Untuk MDKA sudah saya sebutkan sebelumnya juga, kurang lebih sih cukup untuk MDKA. Oke, berikutnya untuk EMTK. Nah, EMTK ini kan sebelumnya kan dia rally naik-naik tinggi ya, turunnya cepet banget Pak Sunar, padahal naiknya ini susah banget ya. Ya, kalau kita bicara mengenai kenaikan harga saham dan penurunannya memang lebih mudah turun daripada naik. Dalam arti gini ya, kalau kita membangun suatu bangunan rumah, nah untuk membangun suatu bangunan rumah itu kan umumnya membangun lebih lama daripada merobohkan ya. Kalau merobohkan lebih cepat ya, seperti itu ya. Jadi sama dengan saham juga, kalau dia sudah naik tinggi ya, naik perlahan-lahan, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya, sudah saya sebutkan garis-garisnya. Kalau dia turunnya bisa dalam dan cepat juga ya, seperti itu ya. Nah ini kan kondisinya memang masih downtrend, walaupun hari ini hijau, volumenya naik ya. Nah kalau posisi seperti ini sebenarnya sudah saya gambarkan area buy on weakness sebelumnya yang di bawah ini ya, yang saya kotak ini ya. Kalau misalnya Anda mau buy, sebenarnya sih kalau buy sekarang masih resiko ya. Karena masih satu candle hijau ya, seperti itu. Jadi kita butuh konfirmasi, lebih baik tunggu aja naik ke atasnya 2100, kita barusan buy pakai area buy on weakness yang di atasnya. Kemudian naik ke atas 2150 kita boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap lipatan 50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya resiko, lebih baik tunggu aja naik ke atas 2100 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Karena kalau masih di bawahnya 2100 ya, itu dia masih resiko turun lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini gagal kemudian turun ya. Nah, tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100, peluangnya bagus ya untuk naik lagi ya. Memang di sini seringkali testing ya, naik turun ya, konsolidasi ya. Sebenarnya sih wajar ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah dia bakalan mampu naik Pak Sunar sampai minggu depan? Kita sih nggak tahu pasti 100% karena trennya masih downtrend. Jadi strateginya buy-nya bertahap aja.
Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100 kita buy. Setiap kelipatan Rp50 kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau yang sudah punya bagaimana Pak Suntar? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1865 dan 1800 ya, low-nya hari ini. Itu seperti itu ya. Ya, kalau misalnya mau langsung hajar buy Pak Suntar bagaimana? Kalau mau hajar buy paling tidak lah, paling cepat ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2000. Ya kalau kita lihat 2000 adalah high-nya tanggal 18 Mei ya. Jadi itu paling cepat ya, naik ke atas 2000 baru kita buy. Kalau misalnya mau curi start ya. Tapi saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100, buy-nya bertahap aja. Memang kalau kita perhatikan di sini sebelumnya ya, seringkali dia sudah naik ke atas 2100 Pak Sunar. Tapi nggak lama lagi turun lagi, kemudian naik lagi konsolidasi seperti ini ya. Ya kalau misalnya naik ke atas 1100 buy ya, stop loss-nya pasangnya di 1975. Karena kalau kita lihat di sini selama dia konsolidasi, kalau setelah naik lagi kemudian koreksi ya, selama bertahan di atas 1975 masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke atas ya. Tapi kalau dia gagal turun di bawah 1975 itu saya kurang lebih area seperti ini ya. Kalau dia gagal lagi ya turunnya bisa dalam lagi ya, mungkin testing area 1725. Jadi buy-nya bertahap aja untuk EMTK. Mudah-mudahan dia masih terus naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Memang kondisinya masih cenderung downtrend. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold. Pasang trailing stop dan juga stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing. Garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada bantuan garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop lossnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco ya. Jadi untuk Inco saya hari ini ada ambil Inco sekali sebagian ya, tapi nggak banyak karena saya cobain rekening sekuritas yang baru ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini area buy weakness-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, 6500, 7100, 7800. Jadi intinya kalau dia koreksi di bawah 7100, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7100, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, berikutnya kalau posisi sekarang kalau yang belum punya ada dua pilihan, tunggu lagi buy weakness di area 7100 ya di sini ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7100, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7100 baru kita buy ya. Jadi buy-nya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 aja. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.800, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya ya kalau kita lihat di sini swing high-nya di area di sini area 8.800 ya. Kalau dia naik lagi target berikutnya di 9.300. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Inco ya. Jadi kita jangan terlalu kaku juga, jangan terlalu takut-takut ya. Pokoknya dia selama bertahan di atas 7.100 masih cukup bagus ya. Maksimum stop loss-nya di 6.500 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Inco. Berikutnya untuk Antam. Antam kalau yang sering ikutin channel saya ini sudah saya sebutkan ya. Area buy on weakness-nya di 2490. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2490, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2490. Memang di grup kecil saya sudah share, saya sudah mulai buy Antam, tapi saya buy-nya masih belum banyak ya, karena dia masih belum berhasil naik ke atas 2490. Kalau besok dia masih lanjut naik ke atas 2490, boleh buy. Ya, pasang stop loss-nya ya di 2370 dan maksimum di area 2290. Itu kalau mau stop loss-nya, memang agak jauh. Nah, kondisinya apakah masih peluang naik lagi? Memang kalau kita perhatikan trennya, ini MA20-nya mengarah ke atas, kemudian ini sudah mulai melandai turun ke bawah dan ini harganya masih di bawahnya MA20. Ya seperti itu ya. Jadi istilahnya masih konsolidasi lumayan lebar ya seperti itu ya. Tapi di sini area buy nya kalau sudah naik ke atas 2490, menurut saya sih lumayan cukup bagus lah ya. Belinya bertahap aja. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up mungkin setiap kelipatan Rp50 ya seperti itu ya. Atau ikutin garis-garisnya sudah saya berikan. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah seperti itu ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss-nya. Jadi jangan sampai kalau nanti naik kemudian gagal turun lagi Anda beli lagi average down lagi terus ya. Nah karena kenapa? Karena ini arahnya walaupun hari ini rebound naiknya lumayan tapi kan volumenya juga masih belum ada ya. Memang pembelian asing masih cukup terjaga, tapi saya nggak lihat asingnya ya. Saya fokus ke pergerakan harganya. Ini arahnya masih mengarah ke bawah, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya.
kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TINS. TINS di sini juga saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya ketinggalan, kalau mau tunggu area buy on weakness ya tunggu aja di sini. Kalau kita perhatikan di 1660. Jadi kalau sudah berhasil naik kita buy, tapi buy-nya sudah jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah kecenderungan melandai dan harganya itu masih di banyak MA20-nya ya. Seperti itu ya. Walaupun secara keseluruhan primary trend-nya, uptrend-nya sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya seperti itu. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 1660, dia ada kemungkinan masih bisa turun lagi ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 1765 silahkan tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1900 dan 2100. Sebelumnya target yang saya gambarkan adalah 2100, sebenarnya boleh dikatakan tercapai ya. Ini kan 2070. Karena kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, target price itu nggak pasti harus pas di 2100 atau lebih ya. Kalau hampir-hampir kena gini ya kurang lebih ya tercapai lah seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi nggak ada yang pasti persis, nggak ada. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya yang mau buy, yang belum punya ya, boleh tunggu sekalian breakout ke atas 1765 buy, target berikutnya di 1900. Yang sudah punya ya, yang sudah buy ya, itu boleh pasang trailing stopnya atau stop lossnya di area di sini 1660 ya, saya sudah gambarkan, atau pakai acuan low-nya hari ini di 1655. Kemudian kalau turun lagi di bawah 1615, lebih baik jual dulu semuanya untuk TINS. Memang arahnya mulai melandai, tapi ini sudah mulai berjuang ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy on weakness atau buy high sell higher ya, naik ke atas 1765 buy. Seterusnya kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan Rp25 atau Rp50 terserah ya, atau ikuti garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan masih lancar. Kemudian berikutnya untuk BBB. BBB apakah sudah baik? Memang sebelumnya sudah saya bahas, tapi saya sudah sebutkan sebenarnya untuk BBB ini resikonya masih tinggi karena dia masih cenderung downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun hari ini dia rebound main kencang dan volumenya naik. Ini kelihatan pembelian asing naik ya. Silakan dicek apakah ada aksi korporasi, saya nggak tahu ya. Nah di sini lebih baik kalau yang mau buy ya, istilahnya buy on weakness ya, lebih baik tunggu aja minimal lah ya. Itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1600. Jadi belum saatnya buy ya, santai aja. Kalau naik ke atas 1700 tambah lagi atau average up, naik ke atas 1800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi strateginya untuk saham-saham yang downtrend ya, itu cara belinya seringkali yang saya tahu beberapa orang yang kalau sahamnya lagi turun, lagi downtrend, mereka itu cari supportnya. Jadi support berikutnya di mana? Terus dia ditunggu di supportnya gitu ya. Nah, kalau saya sih kalau sahamnya masih strong downtrend, saya sarankan sih jangan lihat supportnya. Kalau misalnya mau buy, kalau yang belum yang sudah punya ya memang harus lihat supportnya supaya kalau turun lagi silakan cut loss ya, jangan ngotot tetap hold ya. Tapi yang belum punya, saran saya lihatnya jangan ke bawah tapi lihat ke atas. Dalam arti seperti ini ya. Kalau sahamnya masih downtrend, kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout dari resistennya ya, seperti itu ya. Resistennya saya ambil di 1600. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya ya dari atas ya dia turun koreksi kemudian naik, gagal kan turun lagi ya. Jadi selama dia di bawahnya 1600 dia masih resiko ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini garisnya ya, saya tebalkan aja 1600-nya supaya kelihatan di sini ya. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Dari atas ya. Kemudian dia turun koreksi ya. Berusaha naik dia gagal ya. Jadi selama dia gagal bertahan di atas 1600 dia kecenderungan akan turun lagi ya. Jadi seperti itu ya. Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1600. Itu untuk BBB ya, baiknya bertahap aja. Tapi misalnya yang masih istilahnya mau curi start lah, nggak apa-apa Pak Sunar, saya mau spekulasi copet-copet biasanya istilahnya gitu ya. Tunggu aja paling cepat naik ke atas 1450 ya. Seperti itu ya. Itu batasannya kalau mau istilahnya curi start ya. Tapi kalau saya sih lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1600. Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi, nggak tahu apakah ada right issue atau akuisisi atau penerbitan obligasi. Kok tiba-tiba naik saya nggak tahu, saya nggak baca beritanya, tapi saya di sini fokus ke pergerakan harganya. Jadi intinya selama di bawah 1600 lebih baik sih jangan buy dulu. Kalau mau buy ya sedikit aja, jangan terlalu agresif ya karena arahnya masih cenderung downtrend. Jadi kalau naik
di atas 1.600 kita buy, naik ke atas 1.700 tambah lagi seperti itu ya. Kalau naik kita average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Itu strateginya yang saya sarankan ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas. Bersambung ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, jangan lupa kasih like juga. Kalau ada saran, kasih saran, tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga silahkan tulis. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Yang penting adalah tetap semangat ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kalau indeksnya lagi naik aja semangat, tapi kalau turun nggak semangat ya seperti itu ya. Tetap semangat ya. Jadi kunci sukses di saham ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.